Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sini. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله قال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا وقال يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد عليه الصلاة والسلام وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Jemaah kaum muslimin dan muslimat, semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama, marilah kita panjatkan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmat, karunia, pertolongan kepada kita sehingga alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat, kita telah menyempurnakan puasa bulan Ramadan, kemudian kita memasuki pada bulan Syawal. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga beliau, para sahabat beliau, dan umat beliau yang mengikuti petunjuknya hingga akhir zaman nanti. Jemaah muslimin dan muslimat, bi'idznillah ta'ala, pada pagi hari yang penuh berkah ini, kita akan mempelajari kehidupan dari perjuangan salah seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang bernama Khalid bin Al-Walid radhiyallahu anhu. Di hadapan kita sudah ada ringkasan mengenai perjuangan Khalid bin Al-Walid radhiyallahu anhu yang saya ambilkan dari makalah dengan judul Qissat Sayyidina Khalid bin Al-Walid Al-Qaidul Muntasir yang ditulis oleh Dr. Tariq As-Suwaidan hafizahullah. Sebelum kita memulai pembacaan terkait kisah Khalid bin Al-Walid, ada baiknya kita mengetahui beberapa faedah dari mempelajari kisah para sahabat. Karena ini akan menjadi motivasi, pendorong bagi kita. Untuk apa kita mempelajari kisah para sahabat? Sebagaimana kita mempelajari sirah para nabi. Di antaranya faedahnya adalah yang pertama itu dapat menguatkan kecintaan terhadap Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi mempelajari kisah para sahabat itu dapat memperkuat kecintaan kita kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena memang sebagaimana kata pepatah, anil mar'i la tas'al wasal an qarinihi fa innal qarina bil muqarani yaqtadi. Tentang seseorang
Jangan kamu tanya bagaimana orang itu, namun bertanyalah siapa teman-temannya. Karena orang itu akan mengikuti teman-temannya. Gini pembuatan. Kalau kita ingin mengetahui seseorang, bagaimana ketakwaan, kesolihan seseorang, jangan bertanya orang ini bagaimana, tapi bertanyalah siapa saja teman dekatnya. Karena orang itu akan mengikuti teman dekatnya. Sehingga dengan mempelajari kisah para sahabat itu akan memperkuat kecintaan kita kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena para sahabat adalah orang-orang yang soleh, bahkan sebaik-baik generasi. Allah berfirman, kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas. Kalian para sahabat adalah sebaik-baik manusia, generasi yang Allah keluarkan untuk umat manusia. Nabi juga bersabda dalam sebuah hadis yang sahih, khairun nasi qarni. Sesungguhnya sebaik-baik manusia adalah generasiku, yaitu para sahabat. Sehingga kalau sahabat saja demikian solehnya, demikian baiknya, demikian tingginya tingkat iman dan takwanya kepada Allah, bagaimana lagi dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Tentu jauh lebih baik. Sehingga itu akan menimbulkan dan memperkuat cinta kita kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang lain adalah untuk meneladani akhlak-akhlak yang mulia dari para sahabat. Faedah yang lain dari mempelajari kisah para sahabat adalah untuk meneladani, mencontoh akhlak-akhlak yang mulia dari para sahabat radhiyallahu taala anhum ajma'in. Para sahabat adalah orang-orang yang dikenal dengan iman dan takwa, orang-orang yang dikenal dengan akhlak-akhlak yang mulia, karena mereka langsung berguru dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena mereka hidup di zaman wahyu. Zaman wahyu turun kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di antara akhlak yang mulia yang dapat dicontoh dari mereka, yang pertama adalah kejujuran. Kejujuran, di mana makin ke sini kejujuran ini semakin semakin lumrah atau semakin jarang? Semakin jarang, semakin jarang. Bahkan sangat menyakitkan. Terkadang kenyataan sebagian ikhwan juga belum memiliki sifat kejujuran, pembuatan. Padahal sudah ngaji. Ini cambuk untuk kita semua supaya kita mencontoh para sahabat. Sahabat itu orang-orang yang jujur, karena memang Nabi mengajarkan sifat jujur, sehingga kita harus meneladani sifat ini. Jangan sampai kita sudah ngaji bertahun-tahun tapi masih suka berdusta, masih suka menipu, berbohong, dan lain sebagainya. Kemudian yang kedua adalah tawadhu, rendah hati. Akhlak mulia yang kedua adalah rendah hati. Tidak sombong, tidak sombong. Akhlak mulia yang berikutnya adalah keberanian. Keberanian. Bagaimana para sahabat, mereka adalah para kesatria, pejuang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Mereka adalah orang-orang yang berani berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian akhlak mulia yang berikutnya adalah mengerahkan segala kemampuan untuk menolong agama Allah. Mengerahkan segala kemampuan yang dimiliki untuk menolong agama Allah. Jadi tidak pelit untuk urusan menolong agama Allah. Kita pernah tahu ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam mengumumkan perang, kita akan berperang dan kita butuh biaya untuk berperang. Nabi sallallahu alaihi wasallam memotivasi para sahabat untuk menginfakkan sebagian hartanya. Datang Umar dengan menginfakkan separuh hartanya. Dan Umar berprasangka bahwa saat ini dia dapat mengalahkan Abu Bakar As-Siddiq. Tapi ternyata Abu Bakar As-Siddiq datang dengan seluruh
hartanya, diinfakkan. Kira-kira berani loh mboten? Nggih, separuh nggih. Enggak semuanya, separuh berani nggih. Pikir-pikir nggih. Sedikit saja kita banyak berpikir. Ini para sahabat. Untuk menolong agama Allah tidak pikir panjang. Ketika Abu Bakar ditanya, apa yang kau tinggalkan untuk keluargamu? Beliau menjawab, saya tinggalkan untuk keluarga saya Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Tidak akan ada ruginya menolong agama Allah subhanahu wa ta'ala. Berikutnya adalah tanggung jawab. Berikutnya adalah tanggung jawab. Akhlak mulia dari para sahabat adalah tanggung jawab. Berikutnya juga adalah mendahulukan kepentingan saudaranya dibanding kepentingan pribadi. Mendahulukan kepentingan saudaranya dibanding kepentingan pribadi. Ini sangat nyata sekali ketika Nabi SAW hijrah dari kota Mekah ke Madinah, di mana mereka yang hijrah meninggalkan hartanya di kota Mekah, sehingga mereka datang ke kota Madinah tanpa membawa harta benda. Kemudian sahabat Ansor, orang-orang mukmin yang memang tinggal di Madinah, mereka menawarkan hartanya untuk para muhajirin. Ada yang punya 2 kebun, ditawarkan 1 kebun, silahkan pilih kebun yang mana. Bahkan ada yang punya 2 istri, ditawarkan, silahkan nadhor istri saya, kamu pilih yang mana, yang kamu pilih akan saya ceraikan, kemudian bisa kamu nikahi. Pribun. Lah itu para sahabat. Demikian tingginya tingkat iman dan takwanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang terakhir, akhlak mulia dari para sahabat adalah kasih sayang terhadap kaum mukminin. Kasih sayang terhadap kaum mukminin yang makin kesini juga semakin langka. Semakin kesini semakin langka. Orang-orang yang mengasihi dan menyayangi sesama kaum muslimin, kaum mukminin. Masih banyak lagi, hanya kita sebutkan sebagian saja. Bi'inillahi ta'ala akan kita baca materi kita pada pagi hari ini, pelajaran agung dari kisah Khalid bin Al-Walid radhiyallahu anhu. Sekilas tentang Khalid bin Al-Walid radhiyallahu anhu. Beliau bernama Khalid, berasal dari suku Makhzum, salah satu suku yang terpandang dari bangsa Quraisy. Jadi Quraisy itu suku yang besar, kemudian di dalam Quraisy itu banyak suku-suku yang lain, termasuk Makhzum, yang terkenal dengan keahlian perang. Bapaknya adalah Al-Walid bin Al-Mughirah, yang nasabnya bertemu dengan Nabi Muhammad SAW pada kakek yang ke-6, bernama Murrah bin Ka'ab bin Lu'ay, sampai kakek ke-6. Jenengan masih ingat nggih kakek ke ini kelemahan kita nggih, orang-orang Indonesia nggih. Jadi nasab itu tidak dicatat nggih. Nasab tidak dicatat dalam keluarga. Kalau dalam kependudukan kan memang dicatat, tapi kan cuma sekedar bapak nggih. Bapak, kemudian di bawah ada kolom bapak dan bapaknya dari bapak, itu saja. Tapi kita tidak mencatat di keluarga kita. Ini kelemahan kita. Jadi kita taunya hanya mbah saja. Itu pun kalau sempat ketemu, kalau enggak ya enggak tahu. Nah, orang Arab sampai sekian belas, sekian puluh tahu. Ibunya adalah Lubabah binti Al-Harith bin Huzn Al-Hilailiyah, saudari Ummul Mukminin Maimunah radhiyallahu anha, yang nasabnya juga bertemu dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam pada kakek yang ke-17 bernama Mudhar bin Nizar. Jadi punya nasab yang mulia. Dilahirkan 25 atau 26 tahun sebelum hijrahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam ke Madinah. Beliau radhiyallahu anhu memiliki 6 atau 9 saudara laki-laki dan perempuan. Di antaranya 2 sahabat yang mulia bernama Al-Walid dan Hisham radhiyallahu anhuma. Jadi Al-Walid bin
Walid. Nama anak dengan nama bapak sama. Itu hal biasa di orang Arab. Nama anak, nama cucu dengan nama kakek sama. Itu hal biasa. Kalau di kita jangan sampai sama. Bahkan seperti di sensus, RT sini yang belum ada namanya siapa, nanti akan dipilih untuk nama anaknya. Jangan sampai sama. Itu kalau di kita. Selain itu ada imarah yang pernah ditawarkan kaum musyrikin Quraisy kepada Abu Thalib untuk ditukar dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang kemudian ditolak olehnya. Kita pernah belajar sirah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ketika itu orang-orang musyrikin Quraisy berusaha untuk menghalangi dakwah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sampai mereka menemukan cara yang menurut mereka akan berhasil. Mereka memilih seorang pemuda dari suku terpandang dengan fisik yang gagah, kuat, punya otak yang cerdas, yang namanya Imarah bin Al-Walid, saudara kandung Khalid bin Al-Walid. Kemudian dibawa ke hadapan Abu Thalib, paman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ditawarkan kepada Abu Thalib supaya ditukar. Ditukar dengan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam supaya Nabi Muhammad mereka bunuh, kemudian Imarah dirawat oleh Abu Thalib dan ditolak mentah-mentah oleh Abu Thalib. Orang bodoh mana yang anaknya ditukar untuk kerabatnya, keluarganya ditukar untuk dibunuh, malah merawat orang lain. Kemudian beliau memiliki sejumlah anak, namun tidak diketahui secara pasti, namun ada 3 nama, Sulaiman, Muhajir, dan Abdurrahman. Kemudian dari segi fisik, beliau radhiyallahu anhu dikenal memiliki tubuh yang kuat dengan tinggi lebih dari 2 meter. Bahu lebar, dada bidang, otot-otot menonjol, kulit cenderung putih dan jenggot lebat, sangat mirip dengan Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu. Adapun dari segi akhlak, beliau radhiyallahu anhu dikenal dengan keberanian, ketegasan, ketangguhan, keterampilan dan ketangkasan dalam perang. Pelajaran dari bab ini, yang pertama, nasab yang baik bisa jadi memiliki pengaruh kebaikan terhadap keturunan. Kenapa kita katakan bisa jadi? Karena memang tidak selalu, tidak otomatis. Kalau bapaknya soleh, anaknya soleh. Enggak mesti. Kisah dari para nabi menjadi contoh bagi kita. Bagaimana Nabi Ibrahim, Khalilullah, kekasih Allah, termasuk ulul azmi minar rusul, namun bapaknya pembuat patung berhala. Apakah tidak didakwahi? Didakwahi, namun menolak dakwah. Nabi Nuh alaihi salatu wassalam, putranya kafir, diajak beriman tidak mau. Sehingga memang nasab itu bisa jadi punya pengaruh yang baik, tapi tidak mesti demikian. Tidak mesti demikian. Jadi jangan heran kalau ada ustadz anaknya nakal, jangan heran Jangan ustadz yang dicela, ustadz dakwah yang dia anaknya nakal Mesti keluarganya tidak didakwahi. Jangan. Itu namanya prasangka buruk, suudzon. Enggak boleh. Bisa jadi beliau sudah berusaha sekuat tenaga, bahkan dengan doa, namun Allah belum kabulkan. Bisa jadi demikian. Kemudian yang kedua, kebaikan nasab bukan segalanya. Sehingga seorang muslim tidak boleh membanggakan nasab dan tertipu dengannya. Jangan sampai kita merasa bangga dengan nasab kita karena orang tua kita, mbah kita demikian dan demikian. Jangan sampai. Karena itu tidak ada manfaatnya sama sekali di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Yauma la yanfa'u malun wala banun illa man ataka biqalbin salim." Pada hari kiamat itu adalah hari yang tidak bermanfaat harta dan anak keturunan, kecuali orang yang datang kepada Allah dengan hati yang salim, hati yang selamat, selamat dari kesyirikan, selamat dari noda-noda dosa dan maksiat. Sehingga kita tidak boleh menyombongkan nasab. Yang ketiga, seorang muslim wajib mengusahakan amal soleh untuk kebaikan dirinya di dunia dan di akhirat.
Karena setiap orang akan bertanggung jawab terhadap amalnya sendiri. Ini masih kaitannya dengan nasab. Jangan sampai bapak saya kan ustadz, santai saja saya. Nanti kalau saya mati kan tinggal bilang ke malaikat saya anaknya ustadz. Enggak. Masing-masing orang harus berusaha untuk beramal soleh. Masing-masing orang harus berusaha untuk beramal soleh. Ini harus kita tanamkan pada diri kita, keluarga kita, dan anak-anak kita. Jangan mentang-mentang bapaknya ustadz kemudian tidak mau beramal soleh. Keliru, karena masing-masing akan bertanggung jawab atas amalnya sendiri-sendiri. Yang keempat, nikmat-nikmat dari Allah adalah modal sangat berharga yang diberikan olehnya kepada hamba untuk ketaatan kepadanya. Bagaimana Khalid bin Al-Walid diberikan oleh Allah kelebihan fisik, kelebihan kecerdasan, sehingga memang beliau gunakan itu untuk memperjuangkan agama Allah Subhanahu wa taala. Yang kelima, seharusnya seorang muslim rajin mempelajari sirah para tokoh-tokoh Islam dari kalangan nabi, rasul, sahabat dan ulama karena syarat akan faedah dan manfaat. Seorang muslim tidak boleh disibukkan oleh kisah-kisah orang kafir atau cerita-cerita fiktif yang sedikit banyak membawa dampak buruk. Ini terutama bagi kita sebagai orang tua, di mana saat ini televisi, HP, laptop itu sudah menjadi pegangan anak-anak kita. Sehingga kita harus terus mengawasi anak-anak kita. Boleh kita sebagai orang tua untuk sesekali mengecek apa isi HP anak saya, apa isi komputer anak saya, apa yang ditonton anak saya di televisi. Harus terus dicek. Jangan sampai anak kita salah tontonan. Karena berawal dari tontonan akhirnya menjadi tuntunan. Memang demikian. Itu sudah menjadi rencana orang kafir untuk merusak generasi kaum muslimin lewat tontonan-tontonan yang ada. Bagaimana tontonan-tontonan itu mengajarkan kesyirikan, mengajarkan menghormati patung, bagaimana melewati sebuah tempat angker, adabnya, diajarkan dalam tontonan-tontonan itu. Kemudian pergaulan dengan lawan jenis tanpa batas, kemudian seksual yang mengarah kepada sesama jenis, terus seperti itu akan digiring anak-anak kita kepada kerusakan-kerusakan yang mereka inginkan. Sehingga kita sebagai orang tua harus terus mengawasi anak-anak kita, istri-istri kita. Boleh bagi suami untuk mengecek HP anak dan istrinya. Bukan untuk untuk mencari-cari kesalahan, bukan, tapi untuk membimbing. Kalau ada kekeliruan akan diingatkan. Berikutnya Khalid bin Al-Walid sebelum keislamannya radhiyallahu taala anhu. Sebagaimana kaum musyrikin yang lainnya, beliau dikenal dengan sangat kerasnya permusuhan beliau terhadap Islam dan kaum muslimin. Beliau memimpin pasukan penunggang kuda Quraisy di perang Uhud pada tahun 3 Hijriah. Ini adalah perang kedua setelah perang Badar yang berakhir dengan kemenangan kaum muslimin. Penyebab utamanya perang Uhud ini adalah balas dendamnya kaum musyrikin Quraisy karena mereka kalah telak di perang Badar, padahal jumlah mereka lebih banyak. Para sahabat dalam keadaan puasa Ramadan. Ini tidak jadi alasan puasa Ramadan untuk bermalas-malasan. Ini para sahabat dengan cuaca panasnya Arab Saudi. Tentu kan di siang hari, bukan di malam hari. Wah, ngenteni pengiwai adem, enggak ada perang di malam hari, enggak ada. Mereka tetap menang, para sahabat radhiyallahu taala anhum, sehingga kemudian musyrikin Quraisy membalas dendam. Mereka membalas dendam di perang Uhud. Jumlah kaum muslimin 700, Quraisy 3000. Lebih banyak musyrikin Quraisy, dipimpin oleh Abu Sufyan bin Harb yang membagi pasukan menjadi 3. Dipimpin oleh beliau sendiri, kemudian Ikrimah bin Abi Jahal dan Khalid yang membawahi 200 tentara penunggang kuda. Yang kisahnya nanti
pasukan kaum muslimin yang ditugaskan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk menjaga Bukit Uhud yang sudah diwasiatkan oleh Nabi supaya tidak meninggalkan bukit apapun yang terjadi. Mau pasukan muslimin yang di bawah itu terdesak atau di atas angin, jangan pindah, jangan kemana-mana. Namun ketika kemenangan sudah hampir tiba di tangan kaum muslimin, harta benda milik kaum musyrikin tercerai-berai, mereka tergoda oleh fitnah dunia. Mereka turun untuk mengambil harta yang berserakan sehingga Bukit Uhud kosong. Khalid bin Walid dengan kecerdasannya akhirnya memutar pasukan penunggang kudanya lewat belakang untuk naik ke atas bukit, kemudian menyerang pasukan kaum muslimin dari atas bukit dengan panah dan tombak. Akhirnya kalah. Ada pelajaran yang sangat agung dari kisah ini. Yang pertama, kewajiban taat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Taat kepada Nabi itu wajib. Allah berfirman, "Falyahdharil ladzina yukhalifuna an amrihi an tusibahum fitnah aw yusibahum adzabun alim." Maka takutlah orang-orang yang menyelisihi perintah Nabi sallallahu alaihi wasallam dari tertimpa fitnah, yang diartikan oleh para ulama tafsir, fitnah di sini adalah kesyirikan. Au yusibahum adzabun alim, atau menimpa mereka azab yang pedih di dunia dan di akhirat. Nyatanya orang-orang yang tidak mau taat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, mereka akan ditimpa azab, musibah terus menerus. Sehingga musibah yang menimpa manusia itu memang karena mereka tidak mau taat. Bukan siklus alam. Ini keliru. Sebagian manusia menggiring musibah yang turun ini menjadi siklus kalau mau biasa siklus alam. Sekian tahun akan seperti itu. Enggak. Itu adalah peringatan dari Allah Subhanahu wa taala karena manusia jauh dari perintah Nabi sallallahu alaihi wasallam dan fitnah kesyirikan. Orang-orang yang tidak mau taat kepada Nabi, tidak mau mengikuti petunjuk Nabi, kita lihat sekarang. Fakta di lapangan, mereka bergelimang kesyirikan. Dibilang itu syirik, enggak mau. Enggak, memang sudah dari dulu seperti ini, enggak apa-apa. Yang penting kan hatinya. Yang penting hatinya gimana? Wong itu perbuatan syirik kok hatinya. Akhirnya menyembelih untuk Allah, bernadar untuk Allah, sujud kepada selain Allah, berdoa meminta-minta kepada selain Allah, dan seterusnya. Yang itu nyata-nyata perbuatan kesyirikan yang dilarang oleh para nabi dan rasul, termasuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, akibat buruk dari menyelisih perintah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dalam hal ini kaum muslimin ditimpa kekalahan karena menyelisihi perintah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sudah diwanti-wanti jangan meninggalkan bukit, apapun yang terjadi, akhirnya ditinggalkan. Yang ketiga, kewajiban berhati-hati dari fitnah dunia yang menjadi sebab terjerumusnya seorang muslim ke dalam dosa dan maksiat. Fitnah dunia apapun itu. Fitnah harta, fitnah wanita, fitnah jabatan, fitnah popularitas, dan seterusnya. Semua fitnah dunia itu menjadi sebab terjerumusnya seorang muslim ke dalam dosa dan maksiat. Nas'alullah al-afwa wal afiyah fid dunya wal akhirah. Semoga Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan kita di dunia dan di akhirat. Berikutnya adalah fase keislaman Khalid bin Al-Walid radhiyallahu anhu. Kisah keislaman Khalid bin Al-Walid radhiyallahu anhu dimulai dari pertemuan Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan saudara kandung Khalid yang bernama Al-Walid yang sudah kita sebutkan di awal tadi. Yang Nabi sallallahu alaihi wasallam menyampaikan kepada Al-Walid, saudara kandung Khalid, bahwa seorang seperti Khalid tidak bodoh tentang Islam. Karena Nabi tahu Khalid ini orang yang cerdas. Orang yang cerdas, meskipun kafir, dia tahu Islam itu agama yang benar. Nyatanya memang seperti itu. Kalau kita lihat video-video di sosial media, banyak orang-orang kafir yang mengakui betapa indahnya Islam. Betapa sempurnanya agama Islam. Bahkan orang-orang kafir yang di negara mereka, membersihkan bekas buang hajat itu pakai tisu,
Kemudian ketika berkunjung ke negara Islam, membersihkannya dengan air. Kemudian berkomentar, saya baru merasakan nikmatnya buang hajat. Nikmatnya setelah buang hajat ketika membersihkannya dengan air. Padahal agama Islam sudah memerintahkan itu sejak zaman dulu. Mereka masih pakai tisu. Sempurnanya agama Islam dalam banyak hal. Beliau melanjutkan, seandainya dia sudi menjadikan perjuangannya hanya untuk membela kaum muslimin melawan kaum musyrikin, itu adalah kebaikan untuk dirinya dan pasti kami akan mengutamakan dirinya di atas orang lainnya. Kemudian saudaranya Al-Walid radhiyallahu anhu menuliskan surat untuk Khalid yang isinya adalah menyebutkan tentang perkataan Nabi sallallahu alaihi wasallam tadi, sehingga Khalid merasa tersanjung. Ternyata meskipun Khalid itu panglima perang kaum musyrikin Quraisy yang nyata-nyata membenci Islam, membenci Nabi sallallahu alaihi wasallam, memerangi kaum muslimin, Nabi berharap supaya Khalid ini masuk Islam, bahkan memuji Khalid sebagai orang yang cerdas, sehingga Khalid kemudian masuk Islam. Di sini disampaikan beliau radhiyallahu anhu mengikrarkan 2 kalimat syahadat pada bulan Safar tahun 8 Hijriah, sehingga Nabi sallallahu alaihi wasallam sangat bergembira atas keislaman Khalid radhiyallahu anhu dan berkata kepadanya saat bertemu, segala puji bagi Allah yang telah memberimu petunjuk. Sudah sejak dulu saya melihat dirimu memiliki akal yang baik yang aku berharap tidak akan mengantarkanmu kecuali kepada kebaikan. Akal yang baik, akal yang sehat tidak akan bertentangan dengan agama Islam. Kalau ada akal bertentangan dengan agama Islam, dengan syariat, yang salah mana? Syariatnya atau akalnya? Ya, akalnya. Ini dalam banyak hal, termasuk dalam bab asma wa sifat. Banyak kelompok yang memahami asma wa sifat Allah Subhanahu wa taala dengan akal. Loh kan kalau Allah di atas sama seperti lampu. Itu kan akalnya jenengan. Allah berfirman Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa. Allah beristiwa di atas ars. Sudah, imani saja. Jangan dipakai akal. Nanti sama dong kayak lampu. Itu kan akal jenengan. Yang rusak akal jenengan. Bukan ayatnya, bukan syariatnya. Demikian. Pelajaran yang agung dari bab ini, yang pertama, sebaiknya seorang muslim memilih teman yang soleh karena itu memiliki pengaruh yang baik. Sebagaimana dikatakan, as-sahibu sahib. Teman itu akan menarik, menggeret, mempengaruhi. Yang kedua, seorang muslim wajib mengajak kepada yang ma'ruf dan mencegah dari yang mungkar. Ini di sini Al-Walid sebagai saudara Khalid mengajak dia untuk masuk Islam. Yang ketiga, besarnya perhatian Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk kebaikan umatnya. Yang keempat, akal yang baik akan membimbing pemiliknya kepada kebaikan atas izin dan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Loh, nyatanya ada Ustaz orang pintar tapi kebelinger nih. S1, S2, S3 profesor nih, tapi kebelinger ya. Itulah kalau sudah mengikuti akal nih. Kalau akal yang diikuti sehingga mengalahkan syariat ya kebelinger. Karena akal ini bukan pedoman. Akal ini hanya alat. Tidak menjadi pedoman. Yang jadi pedoman adalah wahyu, Al-Quran dan As-Sunnah dengan pemahaman para salafus salih. Yang kelima, bergembira atas kebaikan saudara merupakan akhlak yang mulia. Di sini Nabi SAW mencontohkan bagaimana beliau bergembira atas keislaman Khalid. Ini harus kita contoh. Ketika saudara kita dapat nikmat, kita ikut bergembira. Jangan ada iri, dengki, hasad, dan lain sebagainya. Karena itu bukan sifat kaum mukminin. Itu sifat kaum munafikin dan musyrikin. Kita harus berlindung diri kepada Allah Subhanahu wa taala dari sifat-sifat yang demikian yang termasuk penyakit hati. Kemudian berikutnya adalah fase panjang dari perjuangan Khalid bin Al-Walid radhiyallahu taala anhu dalam Islam.
Seluruh perang yang diikuti oleh Khalid radhiyallahu anhu berjumlah 42 atau 99 menurut sebagian ahli sejarah. Namun tidak disampaikan semua, hanya sebagian saja. Yang pertama, perjuangannya pada zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dimulai dari perjuangan beliau di perang Mu'tah. Perang Mu'tah yang terjadi 4 bulan setelah keislaman Khalid bin Al-Walid. Kaum muslimin melawan sekutu suku Ghassan yang beragama Nasrani dan Romawi. Jadi ada sekutu suku Ghassan yang beragama Nasrani bersekutu dengan bangsa Romawi. Perang ini meletus akibat dari penguasa Busra, Syurahbil bin Amr al-Ghassani, yang membunuh utusan kaum muslimin bernama Al-Harith bin Umair al-Azdi radhiyallahu anhu. Jumlah pasukan kaum muslimin 3.000, pasukan sekutu 200.000. Yang 100.000-nya itu merupakan bantuan dari bangsa Romawi. Ini berarti satu orang lawan berapa? Berapa? Satu orang lawan 6-7. 6-7 orang. Kira-kira berani? Jenengan dicegat penjahat 6-7 orang. Berani? Loh, ini para sahabat. Satu orang lawan 6-7. Masya Allah. Ketika 3 panglima kaum muslimin gugur, yaitu Zaid bin Harithah radhiyallahu anhu, Ja'far bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, dan Abdullah bin Rawahah radhiyallahu anhu, kepemimpinan pasukan segera beralih kepada Khalid radhiyallahu anhu. Saking sangat dahsyatnya perang ini, beliau radhiyallahu anhu telah mematahkan 9 pedang, sehingga hanya tersisa 1 pedang khas Yaman, dan akhirnya Allah memberikan kemenangan untuk kaum muslimin. Oleh karena itu Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan julukan untuk beliau radhiyallahu anhu sebagai Saifullah al-Maslul, pedang Allah yang terhunus. Bukan karena pedangnya yang jelek kualitasnya, tapi karena memang dahsyatnya peperangan, dan para sahabat itu sebagian besar mereka dikenal dengan fisik yang kuat, sehingga sekali tebas itu tubuh manusia terbelah menjadi 2 dari kepala sampai selangkangan. Itu sekali sekali sabet Padahal pakai baju besi Lah itu sampai pedang 9 pedang patah milik Khalid bin Al-Walid. Jenengan nyembelih ayam sudah berani Saya yakin banyak yang masih takut gitu. Nek mau nyembelih ayam nyari ustaz sembelihkan ayam. Ustaznya delalah juga takut. Wah, saya juga belum berani. Allah ustaz. Bagaimana mau perang? Nyembelih ayam saja belum berani. Pelajaran agung yang pertama, kewajiban bersegera melaksanakan ketaatan kepada Allah. Yang kedua, kewajiban memuliakan utusan dan mendolimi utusan merupakan perbuatan dosa yang menyebabkan keburukan di dunia dan akhirat. Buktinya ini. Karena memang sudah menjadi perjanjian bahwa utusan itu harus dimuliakan. Dimuliakan sebagai tamu. Membawa pesan apa, dimuliakan. Kalau sudah dipersilahkan, balik. Tidak boleh dizalimi. Dalam hal ini, kaum musyrikin Quraisy melanggar janji tersebut. Yang ketiga, kuantitas bukan tolok ukur untuk kualitas. Jumlah yang banyak tidak mesti bagus. Begitu pula jumlah yang sedikit tidak mesti jelek. Jumlah sedikit juga tidak mesti bagus. Karena memang jumlah itu bukan tolok ukur. Jangan sampai ketika kita memahami firman Allah, kam min fi'atin qalilatin ghalabat fi'atan katsiratan biidznillah. Betapa banyak kelompok yang sedikit mengalahkan kelompok yang banyak. Kemudian karena saking anehnya pemahaman dan manhaj dia, sehingga dia jumlahnya sedikit. Kemudian merasa, wah berarti kita benar, karena kita jumlahnya sedikit. Enggak juga. Karena patokan benar atau salah itu bukan dari jumlah, tapi dari timbangan Al-Quran dan sunnah Nabi SAW sesuai pemahaman para salafus salih. Bukan dari jumlah yang banyak mesti benar. Oh enggak, jumlah banyak biasanya keliru. Oh berarti kalau sedikit benar juga. Enggak. Yang keempat, kemenangan kaum muslimin bukan karena jumlah, namun karena menetapi jalan Allah dan Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam, sehingga Allah menolong mereka. Sehingga kalau kita ingin menang,
Kita ingin beruntung, kita harus istiqomah, tetap berada di jalan yang benar ini. Jangan sampai tinggalkan menuntut ilmu. Oke, karena sebagian ikhwan di awal-awal rajin ngaji, lama-lama tidak pernah kelihatan, sibuk dengan dunia. Lama-lama musbil, lama-lama cukurannya seperti anak-anak muda zaman sekarang, padahal sudah berban. Jangan yang silih habis, padahal sudah punya anak banyak, sudah beruban ini habis. Karena sudah meninggalkan jalan yang benar. Harus istiqomah menuntut ilmu. Yang kelima, memilih pemimpin yang baik agama dan akhlaknya serta memiliki kemampuan memimpin. Dalam hal ini Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memilih Zaid bin Harithah, kemudian jika gugur digantikan Ja'far bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, jika gugur digantikan Abdullah bin Rawahah, jika gugur digantikan Khalid bin Al-Walid. Mereka semua adalah orang-orang dari kalangan sahabat yang terpandang dari segi fisik dan dari segi kecerdasan. Karena memang fisik saja tidak cukup. Otak saja juga tidak cukup. Makanya ada hadis yang menjelaskan tentang Allah lebih mencintai mukmin yang kuat daripada mukmin yang lemah. Kenapa? Karena mukmin yang kuat manfaatnya lebih banyak. Gimana pembuatan? Dan kuat, lemah ini tidak dilihat langsung dari fisiknya. Kicai cilik mesti lemas. Enggak. Kadang panitia pengajian yang badannya kecil malah satset. Badannya kecil satset. Kadang seperti itu, angkat meja ke sana, angkat kursi, angkat ini itu. Seperti itu. Kemudian yang keenam, keutamaan mukmin yang kuat dibandingkan mukmin yang lemah, sehingga kita di samping juga menjaga akal kita supaya tetap sehat dengan tidak melanggar syariat Allah, tidak mengonsumsi hal-hal yang dilarangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita juga harus melatih fisik kita supaya kuat. Kemudian yang ketujuh, boleh memberikan penghargaan untuk sebuah kebaikan yang telah dicapai selama tidak melanggar syariat. Dalam hal ini Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan julukan untuk Khalid bin Al-Walid radhiyallahu anhu sebagai Saifullah Al-Maslul atas prestasi Khalid. Boleh kita memberikan penghargaan kepada istri kita, kepada anak kita, kepada keluarga kita, kepada anak didik kita, atau kita sebagai guru, selama itu tidak melanggar syariat Allah. Kemudian berikutnya, perjuangan Khalid bin Al-Walid di penaklukan kota Mekkah. Hal ini terjadi karena Bani Bakar, sekutu kaum musyrikin Quraisy, melanggar perjanjian damai pada perjanjian Al-Hudaybiyah dengan Bani Khuza'ah, sekutu kaum muslimin. Nabi SAW mengerahkan 10.000 tentara yang beliau bagi menjadi 4 bagian masing-masing di bawah pimpinan beliau sendiri sallallahu alaihi wasallam, Az-Zubair bin Al-Awwam radhiyallahu anhu, Sa'ad bin Ubadah radhiyallahu anhu, dan Khalid bin Al-Walid radhiyallahu anhu. Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan mereka untuk masuk dari arah yang berbeda, karena memang masuk ke kota Mekah itu banyak jalurnya, sama seperti sekarang, kota Sragen kan bisa dari Solo, bisa dari Gemolong, bisa dari timur, utara, dan seterusnya. Tidak ada yang menemukan perlawanan dari kaum muslimin kecuali pasukan Khalid radhiyallahu anhu yang menghadapi pasukan Ikrimah bin Abi Jahal, Suhail bin Amr, dan Safwan bin Umayyah yang akhirnya berhasil dikalahkan atas izin Allah Subhanahu wa ta'ala. Pelajaran yang agung, satu, kewajiban memenuhi janji dan melanggar janji menyebabkan keburukan di dunia dan di akhirat. Kita kalau sudah janji sebisa mungkin ditepati. Kalau belum bisa menepati, sampaikan uzurnya, halangannya apa, supaya orang yang dijanjikan tidak kecewa. Meskipun itu kepada anak kita, kepada anak kita. Seringkali kita meremehkan janji kepada anak kita. Kan masih kecil, misalnya nangis, bilang nanti Abi belikan es krim. Ya dibelikan. Jangan sudah diam kemudian tidak jadi dibelikan. Wes lali rapopo. Itu janji, tetap janji. Dibelikan. Harus. Kalau tidak bisa waktu itu, ya setelahnya dibelikan. Karena janji adalah hutang. Memang janji adalah hutang, meskipun kepada anak sendiri yang masih kecil. Apalagi kepada istri, hati-hati. Istri itu sering lupa.
Tapi kalau masalah janji suami akan diingat semuanya. Okay. Percaya nggak percaya nanti silahkan ditanyakan sampai rumah. Apa saja yang sudah jenengan janjikan, yang sudah ditepati dan yang belum ditepati nanti akan diabsen oleh istri. Monggo. Yang kedua, pentingnya strategi dan rencana yang matang untuk mengusahakan hasil yang maksimal. Ini pentingnya strategi dan rencana yang matang. Yang ketiga, kemenangan senantiasa diberikan oleh Allah kepada hamba yang menolong agamanya. Selama kita berada di jalan yang benar, jangan takut akan kerugian di dunia, terlebih di akhirat. Wah, habis harta di dunia. Harta itu memang hanya dipakai di dunia. Jangan suka menumpuk harta. Manusia zaman sekarang suka menumpuk harta. Dan ini memang sudah difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala, wailul likulli humazatil lumazah alladzi jama'a malan wa addada, yaitu yang mengumpulkan harta dan menghitungnya setiap hari. Setiap hari disibukkan oleh harta. Boleh mencari harta dunia namun digunakan untuk ketaatan kepada Allah, bukan ditumpuk tapi tidak digunakan untuk ketaatan kepada Allah. Nanti kalau mati kan enggak dibawa. Yang dibawa yang sudah diinfakkan di jalan Allah. Yang ditinggal ditabung ya jadi rebutan ahli waris. Yang ketiga, perjuangan beliau menghancurkan berhala Al-Uzza. Nabi SAW memerintahkan Khalid radhiyallahu anhu untuk menghancurkan berhala Al-Uzza yang disembah oleh Bani Kinanah, didukung 30 tentara penunggang kuda. Setelah menghancurkan patung tersebut, beliau radhiyallahu anhu berjumpa dengan seorang wanita berkulit hitam, telanjang dan berantakan rambutnya yang menghalanginya. Hingga akhirnya beliau radhiyallahu anhu menebasnya sampai ia terbelah menjadi 2 bagian. Kemudian Nabi SAW menjelaskan bahwa sosok wanita itu adalah jin yang ada pada berhala Al-Uzza. Pelajaran agung yang pertama, perintah untuk menghancurkan berhala yang sekaligus mengandung larangan memajang patung makhluk bernyawa. Ini kalau kita punya wewenang. Sekali lagi, menghancurkan berhala yang disembah, yang dikeramatkan, ini kalau kita punya wewenang. Karena memang amar ma'ruf nahi munkar itu ada kaidah-kaidahnya dalam syariat. Tidak langsung nanti pulang dari kajian mampir, ada pohon tebang, ini suka dicari untuk ngalap berkah, dikeramatkan, disembelih di sini hewan-hewan sembelihan, langsung ambawa senso tebang, jangan. Nek jenengan punya wewenang, silahkan. Kalau tidak, sebagaimana kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, idza ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadihi, dengan wewenang kalau punya. Fa illam yastati' fa bi lisani, dengan dakwah disampaikan, jelaskan. Itu pun kalau mampu. Kalau tidak, fabi qalbi, dengan hatinya diingkari. Wadzalika adhaful iman, dan mengingkari kemungkaran dengan hati itu yang paling lemah dari tingkat pengingkaran kemungkaran yang 3 tadi. Jadi tidak serta merta nanti mampir ke tempat-tempat ngalap berkah, enggak. Kalau jenengan punya wewenang silahkan. Kalau tidak jangan, karena nantinya tanpa wewenang mudarat yang ditimbulkan akan lebih besar dari maslahat yang dapat. Dan ini kaidah dalam amar ma'ruf nahi munkar, tidak boleh. Kalau mudarat yang ditimbulkan lebih besar dari maslahat yang dapat, maka tidak boleh. Yang kedua, larangan memajang patung makhluk bernyawa. Kalau di rumah sendiri jangan. Karena jenengan berwenang di rumah sendiri, jangan. Jangan majang foto. Jangan majang patung makhluk bernyawa. Yang kedua, patung atau foto makhluk bernyawa dapat menjadi tempat untuk jin. Dan kenyataannya memang demikian. Di kisah ini juga demikian. Jadi kalau jenengan ada yang foto dipajang, kemudian seolah-olah kalau malam senyum, kadang nangis, hati-hati. Bisa jadi memang ada jinnya di situ. Buang, bakar. Jangan dipajang. Yang ketiga, Nabi SAW dapat mengetahui hal gaib karena wahyu dari Allah. Dalam hal ini Nabi tahu wanita hitam, berkulit hitam yang telanjang tadi, itu adalah jin yang ada pada berhala Al-Uzza. Tahu dari mana Nabi SAW? Tahu dari wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kalau bukan Nabi, hati-hati. Ada orang, saya tahu Pak, di sini ada
sosok begini, hati-hati. Jangan iya-iyakan, itu orang aneh, orang aneh. Bisa jadi dia kena gangguan jin, sehingga bisa melihat ini dan itu. Berikutnya perjuangan beliau di Bani Jadhimah. Nabi SAW mengutus beberapa pasukan untuk mendakwahkan Islam di berbagai suku, termasuk Khalid radhiyallahu anhu yang diutus bersama 350 tentara dari Muhajirin, Ansar dan Bani Sulaim menuju Bani Jadhimah tanpa perintah penyerangan. Ini tanpa perintah penyerangan. Kemudian terjadi kekeliruan pertama dari Khalid radhiyallahu anhu, yaitu beliau memerangi Bani Jadhimah dan mengambil hartanya meskipun sudah diingkari oleh sebagian sahabat seperti Salim Maula Abi Hudzaifah radhiyallahu anhu dan Abdullah bin Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu. Lantas Nabi SAW mengangkat tangan beliau ke langit seraya berdoa, "Ya Allah, aku berlepas diri kepadamu dari yang telah diperbuat oleh Khalid bin Al-Walid." Kemudian Nabi SAW mengutus Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu kepada Bani Jadhimah untuk membayarkan diat. Pelajaran yang agung dari kisah ini, yang pertama kewajiban taat kepada Nabi Muhammad SAW. Wajib taat. Dalam hal ini Khalid keliru. Tanpa perintah penyerangan, namun Khalid akhirnya menyerang. Ini keliru. Yang kedua, manusia tidak terlepas dari salah dan dosa meskipun itu sahabat radhiyallahu anhum, kecuali Nabi dan Rasul. Memang nyatanya demikian. Para sahabat pun bisa keliru karena mereka bukan Nabi dan Rasul. Sehingga para sahabat orang per orang tidak ada yang maksum. Para sahabat dikatakan oleh para ulama orang per orang tidak ada yang maksum. Namun sahabat dengan kesepakatan mereka seluruhnya itu maksum. Tidak mungkin para sahabat bersepakat atas dosa dan maksiat. Ini disimpulkan oleh para ulama. Kalau sahabat orang per orang saja tidak maksum, apalagi generasi setelahnya. Sehingga kita jangan silau mata dengan orang soleh. Wah, ini maksum, majdzub, atau yang lain-lain, julukan-julukan yang lain, yang dirasa, yang akhirnya dikultuskan. Orang ini suci dari dosa dan maksiat. Apapun yang dilakukan itu atas dasar ilham dari Allah. Enggak ada. Nyatanya yang dilakukan malah hal-hal yang nyeleneh. Masa cinta kepada Allah malah jadi gila? Enggak. Betapa besar cintanya Nabi Muhammad SAW kepada Allah, Nabi tidak gila. Allah berfirman, "Wa ma sahibukum bimajnun." Dan tidaklah sahabat kalian ini Muhammad orang yang gila. Ma anta bi ni'mati rabbika bimajnun. Tidaklah engkau wahai Muhammad dengan limpahan nikmat dari Tuhanmu, engkau seorang yang gila. Nabi Muhammad tidak gila meskipun beliau orang yang paling mencintai Allah Subhanahu wa taala. Jadi siapapun itu, orang soleh, ustadz, itu bisa salah. Yang ketiga, kewajiban mengingkari dan berlepas diri dari kesalahan yang diperbuat orang lain tanpa campur tangan dirinya. Di sini Nabi SAW berlepas diri dari kesalahan yang dilakukan Khalid karena Nabi memang tidak memerintahkan hal tersebut. Yang keempat, keadilan Nabi Muhammad SAW dalam memutuskan perkara. Akhirnya Nabi membayarkan diat karena memang ini membunuh dengan cara yang tidak hak karena Nabi tidak memerintahkan atas hal tersebut, sehingga beliau membayarkan diat, dendanya untuk keluarga yang dibunuh. Berikutnya perjuangan beliau di perang Hunain terjadi pada 11 Syawal 8 Hijriah melawan Bani Thaqif dari Taif di sebuah lembah yang dikenal dengan nama Hunain. Ini adalah perang pertama di mana jumlah tentara kaum muslimin lebih banyak dibandingkan jumlah tentara musuh. 12.000 berbanding 10.000. Sehingga kaum muslimin berbangga diri dan akhirnya menerima banyak kerugian. Pada perang ini terjadi satu mukjizat Nabi SAW di mana Khalid radhiyallahu anhu terluka. Nabi SAW kemudian meludahi lukanya dan mengusapnya, kemudian sembuh seketika sehingga dapat melanjutkan perang dan mendapatkan kemenangan.
Yang pertama, kuantitas bukan tolok ukur untuk kualitasnya. Lagi-lagi diingatkan untuk hal ini. Jumlah yang banyak itu bukan sebab dari kemenangan. Yang kedua, kemenangan kaum muslimin bukan karena jumlah, namun karena menetapi jalan Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam sehingga Allah menolong mereka. Lagi-lagi diingatkan pelajaran yang sama. Yang ketiga, sombong dan berbangga diri merupakan sebab kerugian besar di dunia dan akhirat. Dan sombong ini bukan sifat kaum mukminin. Kita tidak boleh sombong. Kita tidak boleh sombong. Sombong dengan kekayaan kita, punya mobil mewah, rumah besar, rumah lebih dari satu, punya anak-anak yang semuanya berpendidikan tinggi. Ada tamu selalu diceritakan, anak saya menempuh S3 di sana, anak saya dosen di sana, anak saya tentara, anak saya polisi. Enggak usah. Untuk apa dibangga-banggakan, disombongkan? Kalau itu semuanya tidak bermanfaat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Inna akramakum indallahi atqakum. Yang paling mulia di sisi Tuhan kalian adalah yang paling bertakwa. Takwa saja yang bermanfaat di sisi Allah. Anak berpendidikan tinggi tapi kalau tidak soleh, tidak akan mendoakan orang tuanya. Gimana pembuatan? Gimana pembuatan? Nyatanya demikian. Nyatanya demikian. Jangankan mendoakan, pulang lebaran saja hampir tidak pernah. Makanya jangan sampai kita lebih senang anak kita berpendidikan tinggi, anak kita punya status ekonomi yang mapan, melebihi kesenangan kita jika anak kita hafal Al-Quran. Anak kita rajin sholat 5 waktu, anak kita menjaga ibadah-ibadahnya. Itu yang lebih bermanfaat bagi anak kita dan diri kita sebagai orang tua. Karena itu akan menjadi amal jariah bagi kita. Yang keempat, mukjizat Nabi SAW itu benar adanya, terjadi atas izin Allah dan bukan sihir. Mungkin pada zaman ini banyak orang bisa menampakkan hal-hal yang di luar akal, di luar logika. Namun ketahuilah itu bisa jadi trik atau bahkan ilmu sihir. Jangan sampai kita tertipu dengan hal-hal yang demikian. Yang berikutnya, perjuangan beliau di perang Tabuk. Khalid radhiyallahu anhu mengikuti perang Tabuk yang dipimpin langsung oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam yang kemudian mengutusnya bersama pasukan kecil ke Dumah Al-Jandal. Beliau radhiyallahu anhu berhasil memasuki daerah itu, menghancurkan berhalanya yang bernama Wud dan menahan pemimpinnya Kaidir bin Abdul Malik yang akhirnya menyepakati perjanjian damai dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan syarat pembayaran jizyah. Jizyah itu upeti, bahasa kita, upeti seperti pajak yang dibayarkan oleh kaum musyrikin yang mengikat perjanjian damai dengan pemerintah kaum muslimin. Dan ini harus dibayarkan secara rutin. Kalau tidak, maka akan dikirim peringatan. Kalau enggan membayar jizyah lagi, maka akan diperangi. Pada tahun 10 Hijriah, Nabi SAW kembali mengutus beliau radhiyallahu anhu bersama 400 tentara ke Bani Al-Harith bin Ka'ab di Najran untuk mendakwahkan Islam kepada mereka sebanyak 3 kali sebelum melakukan penyerangan. Jika mereka menerima dakwah Islam, maka akan dilindungi darah dan hartanya, namun jika menolak, maka mereka akan diperangi. Akhirnya mereka menerima dakwah Islam dan beliau radhiyallahu anhu tinggal di sana beberapa waktu untuk mengajarkan agama Islam, kemudian kembali ke Madinah. Pelajaran dari kisah ini, yang pertama, kuantitas bukan tolak ukur untuk kualitasnya. Lagi-lagi diingatkan, hanya 400 tentara ke satu suku besar, 400 saja. 2, kemenangan kaum muslimin bukan karena jumlah. Lagi-lagi diingatkan. Yang ketiga, sombong dan berbangga diri. Yang keempat, pembayaran jizyah dari orang kafir untuk pemerintah kaum muslimin menjadi syarat untuk jaminan keamanan harta, darah dan wilayahnya. Karena memang ada 3 tahapan. Pertama, akan ditawari untuk masuk Islam. Kalau tidak mau masuk Islam, akan berpindah ke tawaran kedua. Perjanjian damai namun dengan pembayaran jizyah kepada pemerintah kaum muslimin. Kalau opsi kedua juga tidak mau, akhirnya terpaksa opsi yang terakhir. Perang adu pedang. Memang demikian syariatnya. Sehingga klaim, vonis bahwa agama Islam, agama teroris, radikalis itu tidak benar. Karena Islam punya tahapan-tahapan.
tahapan. Tidak datang-datang langsung perang, enggak. Bahkan dari sejarah panjang, umat-umat yang ada, umat Islam adalah umat yang paling baik. Bahkan orang-orang ahli sejarah kafir mengakui ketika bangsa kafir itu hidup, orang-orang kafir hidup di bawah pemerintahan kaum muslimin, mereka mendapatkan keamanan dan terlindung dari perbuatan zalim, berbeda dengan jika diperintah oleh pemimpin kafir dari mereka sendiri. Yang kelima, mukjizat Nabi sallallahu alaihi wasallam itu benar adanya, terjadi atas izin Allah. Sampai jam berapa? Jam 9? Jam 9 saja. Baik. Insyaallah kita cukupkan untuk materinya, nanti sisanya bisa dibaca sendiri, atau kalau ada kesempatan lain semoga kita bisa dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala melanjutkan membaca kisah dari Khalid bin Al-Walid radhiyallahu anhu. Ada sesi tanya jawab? Sisa sekitar 4 menit, silahkan kalau ada pertanyaan mengenai yang kita baca pada pagi hari ini. Bisa dipahami, nggih? Ngantuk nopo mboten? Nggih, biasanya kalau belajar kisah ngantuk, nggih. Tapi kelihatannya ndak ada yang ngantuk, alhamdulillah. Ndak ada yang ngantuk. Ada pertanyaan? Tidak ada. Kalau tidak ada, kita cukupkan sekian. Semoga yang kita pelajari pada pagi hari ini bisa menambah ilmu kita yang kemudian berbuah kepada amal dan iman kita pada Allah Subhanahu wa taala. Kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.